Hai, halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Anissa Mardatila, dengan prinsip-prinsip etika bisnis. Etika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana berperilaku jujur, benar, dan adil. Ini adalah cabang dari ilmu filsafat yang mempelajari perilaku moral dan immoral. Etika mengajarkan tentang sesuatu yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar. Sesuatu yang benar tidak dapat dikatakan salah, dan sebaliknya sesuatu yang salah tidak dapat dikatakan benar. Benar dan salah tidak dapat dicampur adukan demi kepentingan seseorang atau kelompok. Untuk memahami pengertian etika secara praktis, diperlukan usaha membandingkan etika dengan moralitas. Etika maupun moralitas sering diperlakukan sama sejajar dalam memberi arti terhadap sebuah peristiwa interaksi antar manusia. Etika berasal dari kata Yunani ethos, yang bentuk jamaknya taeta berarti adat istiadat. Etika dari pengertian lainnya dimengerti sebagai filsafat moral atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika. Moral berasal dari kata Yunani mores berarti kebiasaan atau cara hidup. Etika mempelajari, mengukur, dan menentukan apakah sebuah perilaku bisa dikatakan baik atau buruk. Perilaku bagaimana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang benar, yang tidak benar dilakukan. Pada dasarnya, kegiatan bisnis tidaklah hanya bertujuan untuk memperoleh profit oriented sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara. Tapi perlu adanya perilaku etis yang diterapkan oleh semua perusahaan. Mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi atau personal gain, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan, competitive pressure on profits harus dilandaskan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip etika bisnis. Pertentangan antara tujuan perusahaan dengan perorangan atau business goals versus personal values bukanlah menjadi faktor dalam berbisnis untuk melakukan perilaku yang tidak etis. Etika yang diterapkan sebuah perusahaan bukan satu penghambat perusahaan itu untuk bisa berkompetisi atau tidaknya dengan para pesaingnya, melainkan dipandang oleh masyarakat bahwa perusahaan tersebut menerapkan etika dalam menjalankan usahanya sebagai perusahaan yang memiliki perilaku etis dan bermoral. Tujuan dari etika adalah untuk menilai perilaku manusiawi berstandar moral dan memberikan ketepatan nasihat tentang bagaimana bertindak yang bermoral pada situasi tertentu. Pada tahap makro, etika bisnis mempelajari aspek-aspek moral dari sistem ekonomi secara total. Pada tahap meso atau menengah, etika bisnis mempelajari persoalan etika dalam organisasi. Organisasi dapat kita asosiasikan sebagai perusahaan, serikat buruh, lembaga konsumen, perhimpunan profesi, dan lain sebagainya. Dan tahap mikro memusatkan perhatiannya pada persoalan individual sehubungan dengan aktivitas ekonomi atau bisnis. Prinsip pertama dalam prinsip etika bisnis adalah prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan tuntunan hati nuraninya, kesadarannya sendiri mengenai suatu kebaikan untuk diberikan kepada orang lain. Yang kedua, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran dalam setiap tindakan atau ikatan bisnis merupakan keutamaan. Kejujuran diperlukan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian kontrak kerjasama. Dan ini sangat penting bagi kepentingan kedua belah pihak atau masing-masing pihak yang terlibat. Kejujuran menentukan kelanjutan hubungan relasi dan keberlanjutan bisnis selanjutnya. Prinsip keadilan adalah prinsip yang ketiga. Tindakan memberikan keadilan terhadap keterlibatan semua pihak dalam bisnis adalah hal yang utama.
Keadilan perlu dilakukan agar setiap orang dalam berkegiatan bisnis secara internal maupun eksternal perusahaan merasa diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Yang keempat adalah prinsip saling menguntungkan atau win-win solution. Kegiatan bisnis perlu perusahaan memberikan keadaan saling menguntungkan kepada keterlibatan setiap pihak dalam kegiatan bisnis. Saling menguntungkan mencerminkan adanya integritas moral internal pelaku bisnis, nama baik perusahaan untuk berbisnis tetap terjaga, terpercaya, dan mampu bersaing secara kompetitif. Dalam etos bisnis, etos adalah suatu upaya seseorang atau kelompok membiasakan dirinya menghayati, menghargai, dan nilai-nilai moral yang berlaku. Etos bisnis sebuah kelompok dengan kelompok bisnis lainnya dapat berlainan atau terlihat tidak sama tergantung dari visi misi yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Pada perhatian stakeholder, etika bisnis merupakan sesuatu yang harus diperhatikan untuk kepentingan stakeholder juga. Maka diharapkan adanya penghindaran dari perusakan lingkungan, penipuan, promosi yang menyesatkan, dan pemecatan karyawan, serta lain sebagainya. Norma etika dalam etika bisnis adalah etika cara berperilaku bagaimana caranya melakukan segala sesuatu secara terhormat. Tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, termasuk dalam hal melakukan promosi atau ingin menonjolkan produk sendiri dalam aktivitas bisnisnya. Norma hukum adalah norma yang mengatur berbagai perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan yang diatur dalam undang-undang. Norma moral mengatur mengenai sikap pola perilaku manusia terhadap manusia lain sesuai harkat martabat manusia. Lalu pertanyaannya, etika bisnis menjadi tanggung jawab siapa? Setiap pebisnis yang berinteraksi dalam dunia bisnis memiliki tanggung jawab moral kepada siapa mereka melakukan transaksi bisnisnya. Tanggung jawab moral tersebut tidak dapat dialihkan kepada orang lain, apalagi dilimpahkan kepada konsumen. Etika bisnis dan korupsi. Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan perusahaan dilarang memberikan atau menawarkan, baik secara langsung atau tidak langsung, hadiah kepada pelanggan atau pejabat pemerintah dengan tujuan mempengaruhi mereka bertindak yang menyimpang dari hal yang melanggar hukum yang berlaku. Dana atau aset perusahaan yang menjadi hak para pemegang saham tidak layak digunakan untuk kegiatan donasi politik. Dengan alasan yang lebih dapat diterima, perusahaan boleh melakukan sumbangan yang bersifat amal sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan masyarakat, yang sifatnya adalah amal, atau istilah lainnya disebut dengan corporate social responsibility. Terima kasih. Silakan kerjakan tugas berikut ini.